Ada yang tahu kisah serigala dan landak? Ini kisah dari zaman Yunani. Jadi kisah serigala dan landak. Jadi serigala itu terkenal makhluk yang banyak akal, strateginya banyak, pengetahuannya banyak. Dengan kata lain licik lah ya bahasanya. Jadi terkenal banyak akal, ngerti banyak hal. Cuma dia nggak fokus si serigala itu. Ketika ngeliat sesuatu akhirnya rumit si serigala itu. Dan sibuk. Dia berusaha untuk ngalahin si landak. Berusaha untuk nyergap si landak dengan berbagai strategi, dengan berbagai taktik. Dia sibuk melakukan banyak hal lah. Tapi nggak pernah berhasil. Padahal landak itu cuma menguasai satu hal. Senjata dia cuma satu, berguling. Berguling terus duri-durinya keluar gitu ya. Udah, begitu udah dilakukan itu, serigala udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia berpikirnya sederhana aja. Dia hanya fokus pada hal-hal yang esensial. Kalau di permukaan, kita akan melihat ada dua tipe orang. Ya, orang yang seperti serigala, artinya banyak akal, ngerti banyak hal. Tapi ujung-ujungnya dia ngelihat segala sesuatu itu rumit gitu loh. Ketika mau memulai bisnis, ketika mau jual sesuatu, itu pikirannya udah rumit, analisis ini, analisis itu, dan sebagainya. Sehingga sibuk, persiapannya banyak, tapi nggak jalan-jalan. Sementara landak itu berpikirnya sederhana, dia fokus pada hal yang esensial. Oke, yang esensial apa nih yang perlu saya lakukan sekarang apa? Dia fokus ke situ. Makanya kemudian ada satu pujangga Inggris mengatakan yang namanya serigala punya banyak trik, sementara landak cuma punya satu. Ya, itulah keunggulannya mereka masing-masing. Nah, cerita ini mendasari Jim Collins. Jim Collins kemudian dia bikin namanya konsep landak. Jadi kalau kita mau bisnisnya survive, bahkan bukan cuma survive ya, bisnisnya itu pengen mendunia, kita perlu menerapkan yang namanya konsep landak. Itu ditulis di bukunya yang jauh di atas, nggak saya ambil ya. Buku judulnya Build to Last, jadi membangun sampai akhir. Jadi Build to Last itu ngumpulin perusahaan-perusahaan yang umurnya di atas 30 tahun, perusahaan-perusahaan visioner, yang impact-nya itu ke seluruh dunia, umurnya lama, profitnya gede. Ternyata salah satu ciri-cirinya, mereka itu punya konsep landak. Nanti bahasan ini, saya lupa, kok Build to Last atau Good to Great lah, salah satu buku itu. Good to Great kalau nggak salah, buku yang kedua. Jadi bagaimana perusahaan yang tadinya biasa-biasa aja jadi perusahaan yang bisa survive, bisa besar dan sebagainya. Nah, konsep landak ini bisa juga kita terapkan dalam konteks personal, dalam konteks pribadi. Jadi konsep landaknya Jim Collins itu kayak gini. Kita perlu mencari irisan 3 hal. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang menghasilkan. Fokus ke situ aja. Jadi apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang menghasilkan. Cari irisannya. Ketika kita bicara tentang passion, passion itu adalah apa yang kita suka. Benar ya? Yang kita nggak bosan kita melakukan itu terus-menerus, itu kita suka melakukannya. Ada yang sempat ngisi ini workbook yang kemarin saya bagiin nggak? Workbook apa namanya? Workbook passion. Nah, itu adalah untuk menemukan apa yang kita suka. Tetapi orang itu nggak mau bayar hanya dengan kita melakukan apa yang kita suka. Artinya kita juga perlu expert di bidang yang kita sukai. Kita perlu ahli di bidang yang kita sukai. Kita perlu bisa di bidang yang kita sukai. Makanya kita perlu cari irisannya. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Dan yang ketiga adalah apa yang menghasilkan, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, apa yang orang lain cari, apa yang orang lain beli. Nah, kita perlu nyari irisan di antara ketiga hal ini. Ini namanya konsep landak, kalau kata Jim Collins. Jadi konsep yang membantu kita itu untuk fokus pada kekuatannya kita.